Kembali lagi di episode rutin yang bakal bikin kalian up to date seputar dunia fotografi dan videografi. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan yang berhadiah kamera mirrorless. Lombanya ini powered by preset kreator kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Dan buat bulan Oktober ini hadiah utamanya semakin seru, yaitu adalah A6400 plus lensa Zeiss 16-70mm f4. Dan udah banyak yang submit buat lombanya dan waktunya juga tinggal sebentar lagi dari sekarang karena waktunya itu sampai akhir Oktober doang untuk mensubmit karya kalian. So, jangan sampai ketinggalan. Buat yang udah punya presetnya, kalian boleh ikutan lombanya secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan kalau yang baru mau beli presetnya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Informasi pertama ini berkaitan dengan brand Canon, di mana mengutip dari Petapixel, Canon secara resmi telah mendiscontinue jajaran kamera dengan EOS M system. Disebutkan kalau kameranya udah di-remove dari website resminya si Canon dan terdaftar sebagai seri yang telah terdiscontinue. Di artikelnya sendiri dijelaskan kalau Canon USA itu telah mengkonfirmasi hal tersebut dan berarti dapat dipastikan kalau nggak bakal ada lagi lensa baru untuk EOS M di masa mendatang. Dan ini mungkin jadi berita yang lumayan duka buat pengguna Canon M series karena ya kalian nggak punya opsi lagi. Dan gue yakin brand third party pun akan males buat bikin karena tidak ada kamera barunya juga gitu ya. Jadi ya mungkin sedikit berita duka buat para pengguna M series. Tapi sejujurnya gue setuju dengan langkah Canon karena biar kalian tuh nggak keder dengan terlalu banyak opsi. Mount RF itu udah jelas masa depan yang lebih menjanjikan. Kalaupun kalian ngambil mount RF yang APS-C, kalian bisa pindah ke full frame tanpa harus jual semua lensa kalian gitu, tanpa berpindah full ekosistem. Jadi RF memang lebih make sense buat sekarang. Tapi sedikit paling saran dari gua, sebisa mungkin harga entry level RF kamera juga dijual dengan harga yang lebih masuk akal, biar bisa menggapai user baru dengan lebih maksimal. Selanjutnya ini ada DJI yang sudah meluncurkan teaser peluncuran produk baru yang gua sangat yakin itu adalah kamera vlog DJI Pocket 3. Teasernya ini bakal diluncurin tanggal 25 nanti, katanya tertulis di teasernya ya. Bukan teasernya diluncurin, tapi barangnya bakal diluncurin 25 nanti. Tanggal 25 nanti, belibet sekali omongan gua. Dan itu berarti di hari Rabu, berarti dari video ini tayang itu lusa. Kamera ini udah banyak juga beredar bocoran spek dan gambarnya. Sebenarnya kayak dia bawa sensor 1 inch yang bakal membuatnya menarik banget. Layar yang bisa diputer-puter sampai membawa sebuah mic wireless dengan receiver built-in di bodinya. Seru banget. Rumornya juga gue yakin sangat-sangat akurat karena udah ada beberapa video yang beredar juga yang memperlihatkan real produknya. Dan salah satu yang paling rame adalah video yang dibuat salah satu DJI Store di Indonesia. Gue nggak tahu mau berkomentar apa di situ. Gue cuma cukup excited aja kalau kamera ini bakal segera diluncurkan. Dan mungkin DJI bisa untuk mengirimkan barangnya ke gue karena gue udah tahu juga ya, itu barangnya real gitu. Karena salah satu store kalian bikin videonya. Lanjut, ini ada artikel yang menurut gue agak unik dari Petapixel, di mana brand Pergear yang gue taunya dia main memori yang cukup oke di luar sana, tapi tiba-tiba mereka merilis sebuah action cam murah. Action cam ini punya resolusi 5K dan dijual dengan harga $80 aja. Sepertinya agak too good to be true dan gue pribadi sangat skeptis dengan kamera ini. Kayaknya sih ini cuma semacam rebranding produk China aja ya. Karena sangat meragukan, udah gitu portnya juga kalau kalian lihat dari gambarnya sendiri itu nggak ada tutupnya gitu. Jadi untuk sebuah action cam parah banget. Yang berarti kalau kalian basah-basahan dikit aja, kalian udah harus pakai waterproof case. Jadi ya ini knock off gitulah gue rasa. Next, ini ada informasi yang menurut gue cukup unik lagi karena brand mobil Ford itu pengen mobil mereka jadi semacam asisten fotografi.
Well, sebagai pengguna Ford juga, gue cukup tertarik dengan topiknya ini. Jadi, gue mengutip dari Petapixel, Ford mendaftarkan sebuah paten di mana konsepnya ini kendaraan mereka bisa menjalankan manuver tertentu untuk membantu kita sebagai fotografer menangkap gambar yang bagus. Katanya sih manuvernya ini kayak parkir di spot yang bagus atau melambat saat berkendara melewati photogenic location. Dan idenya sendiri masih cukup membingungkan buat gua, tapi mungkin ini semacam crowd data collecting juga dari fotografer lain yang pakai mobil Ford juga gitu ya. Dan bakal ya jadi feature yang bisa dimanfaatkan oleh fotografer lain sebagai pengguna Ford terbaru dan tercanggih. Gua harus sebut itu karena udah pasti EcoSport gua nggak bakal bisa. Terakhir, ini ada sedikit informasi menarik buat pengguna Fujifilm. Dimana mengutip dari Fuji Rumors, katanya Seven Artisans juga bakal ngeluarin lensa autofocus dan saat ini sedang diuji oleh para fotografer. Belum ada info apa-apa lagi soal spesifikasi, bocoran gambar, dan lain sebagainya. Tapi ini jelas menarik setelah TT Artisan kemarin pun banyak meramaikan jajaran lensa autofocus termasuk buat Fujifilm. Dan walaupun dua brand ini emang selalu agak confusing karena kayak mirip banget gitu ya, TT Artisan dan Seven Artisan. Tapi ya, walaupun mereka agak mirip, tapi mereka brand yang berbeda dan cukup menyenangkan untuk mengetahui kalau ternyata Seven Artisans pun nggak mau kalah bikin autofocus lens buat Fujifilm. Atau ya buat kamera in general lah gitu ya. Tapi ya, yang jelas itu informasi yang menarik yang patut kita pantau juga karena mungkin jadi sebuah lensa low budget. Oke, paling segitu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi informasi tambahan buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin menarik buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa berkarya.